Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Rini Kusumaningpuri dari SDIT MT Amatese, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Pada Jambore Hebat tahun 2024 ini, saya akan berbagi praktik baik tentang asesmen pada pembelajaran diferensiasi. SDIT MT Amatese adalah salah satu dari sekolah di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah yang telah menerapkan kurikulum merdeka. Pendekatan untuk mewujudkan merdeka belajar salah satunya yaitu menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi dilaksanakan untuk memfasilitasi perbedaan kebutuhan belajar peserta didik, seperti gaya belajar, minat, maupun kesiapan belajar. Karakteristik pembelajaran berdiferensiasi antara lain, manajemen kelas yang efektif, pembelajaran memiliki tujuan yang terdefinisi secara jelas, lingkungan belajar yang kondusif, dan penilaian yang berkelanjutan. Bagi saya, pembelajaran berdiferensiasi penting diterapkan dalam pelaksanaan kurikulum merdeka, karena memberikan keleluasaan kepada peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya melalui akomodasi pembelajaran sesuai kebutuhan belajar peserta didik. Pembaharuan yang terdapat dalam praktik baik ini yaitu implementasi pembelajaran berdiferensiasi pada pelajaran IPAS materi mendemonstrasikan konsep gelombang cahaya. Dan berikut ini praktik baik yang telah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapat melihat suatu benda di depan yang terang karena adanya cahaya. Nah, apa sih itu cahaya? Cahaya adalah salah satu dari gelombang elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh mata. Memiliki sifat-sifat tertentu sehingga dapat melihat alat yang beraneka warna. Semua cahaya berasal dari sumber cahaya. Semua benda yang dapat memancarkan cahaya disebut dengan Termasuk sumber apa? tertentu yang sangat bermanfaat bagi kehidupan. Sifat-sifat cahaya diantaranya adalah pertama, Perancangan pembelajaran didasarkan pada hasil pemetaan gaya belajar peserta didik yang meliputi visual, auditori, dan kinestetik. Saya merancang media dan metode pembelajaran berdasarkan ketiga gaya belajar tersebut. Hasil perancangan pembelajaran berupa modul ajar dan modul ajar berisi langkah-langkah melakukan diferensiasi proses dengan membentuk kelompok tutor sebaya dan diferensi konten dengan memberikan kebebasan untuk memilih sumber belajar. Saya melakukan asesmen awal terkait kemampuan peserta didik untuk mengetahui kesiapan belajar. Contoh asesmen awal yang saya terapkan misalnya dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada peserta didik. Anak-anak, coba amati lampu yang ada di rumahmu saat malam hari. Mengapa saat malam hari rumahmu tetap terang? Lalu apa yang terjadi jika kamu matikan lampu tersebut? Langkah-langkah pembelajaran yang saya terapkan yaitu peserta didik diberikan pertanyaan pemantik. Misalnya, pernahkah kalian melihat satpam membawa senter saat malam hari?
Mengapa cahaya matahari tersebut bisa terlihat dari kejauhan? Dan pernahkah kalian mendengar apa itu gelombang cahaya? Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok kecil secara heterogen. Jumlah peserta didik tiap kelompok bisa disesuaikan dengan kondisi. Peserta didik bersama dengan kelompoknya berdiskusi tentang konsep cahaya yang sudah dibahas bersama guru. Asesmen formatif yang saya gunakan terintegrasi dengan pembelajaran. Penilaian dilakukan untuk melihat performa peserta didik dalam 1. Melakukan percobaan untuk membuktikan konsep gelombang cahaya. 2. Mengidentifikasi konsep gelombang energi cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Dan 3. Mengomunikasikan hasil mendemonstrasikan gelombang energi cahaya dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kriteria yang dinilai sebagai berikut. 1. Peserta didik dapat melakukan percobaan untuk membuktikan konsep gelombang energi cahaya. 2. Peserta didik melakukan percobaan sesuai dengan percobaan yang telah disepakati. 3. Peserta didik dapat mengomunikasikan hasil penyelidikan gelombang energi cahaya dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan 4. Percobaan dan tayangan video. Dari asesmen formatif dapat dipetakan kelompok peserta didik, yaitu mahir, bila peserta didik telah memenuhi 4 kriteria penilaian pada proses pembelajaran. Kategori cukup, peserta didik telah memenuhi 3 kriteria penilaian pada proses pembelajaran. Dan kategori pendampingan, bila peserta didik memenuhi 2 kriteria penilaian proses pembelajaran. Pada asesmen sumatif, peserta didik melakukan percobaan yang belum dilakukan bersama kelompoknya. Kemudian peserta didik mengkomunikasikan hasilnya secara bergantian di depan kelas. Dan saya juga sudah menyiapkan rubrik penilaian asesmen sumatif. Refleksi pembelajaran dilakukan dengan cara meminta peserta didik untuk melingkari gambar atau emotikon yang paling mewakili perasaannya. Lalu menjawab beberapa pertanyaan, misalnya, hari ini aku sudah mempelajari mengenai hal apa yang belum aku pahami dari pembelajaran hari ini, dan apa yang paling saya sukai pembelajaran hari ini, serta apa yang tidak paling saya sukai dari pembelajaran hari ini. Saya senang pelajaran hari ini. Saya semakin paham cahaya dan sifat-sifat cahaya. Teman-teman, saya pilih emotikon senang karena hari ini saya belajar tentang sifat-sifat cahaya. 1. Cahaya dapat merambat lurus. 2. Cahaya dapat menembus benda bening. 3. Cahaya dapat dibiaskan. 4. Cahaya dapat dipantulkan. 5. Cahaya dapat diuraikan. 6. Bila mengenai benda, maka akan terbentuk bayangan. Terima kasih. Alhamdulillah, beliau adalah salah satu guru kami yang memiliki dedikasi dan komitmen yang kuat terhadap sekolah dan juga yayasan. Beliau juga salah satu guru yang berprestasi dan juga termasuk dalam bagian program pemerintah, yakni sebagai guru penggerak dan juga fasilitator guru penggerak. Demikian praktik baik yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.